Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Friza Nadita Putri dari kelas B1 non-rek PGSD. Ini Bu 240604444. Di sini Ibu akan mengajak kalian untuk membahas tentang kalimat tanya. Kira-kira apa saja sih kalimat tanya itu? Yuk disimak baik-baik. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada tujuan pembelajaran. Pengertian kalimat tanya. Kira-kira pengertiannya apa ya? Anak-anak, kalimat tanya adalah jenis kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau meminta informasi. Kalimat ini biasanya diakhiri dengan tanda tanya seperti simbol berwarna merah di bawah ini. Ciri-ciri kalimat tanya. Yang pertama, terdapat kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Yang kedua, terdapat tanda tanya. Dan yang ketiga, intonasi tanya. Dalam bahasa lisan, kalimat tanya ditandai dengan intonasi yang naik di akhir kalimat. Setelah kita mengetahui ciri-cirinya, mari kita bahas poin yang pertama. Yang pertama, kita akan membahas tentang kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang umum seperti benda, perbuatan, atau keadaan. Nah, anak-anak, di sini ada contoh percakapan pada saat kita menggunakan kata tanya apa. Apa yang kamu bawa itu? Ini buku cerita. Apa judulnya? Judulnya Petualangan di Hutan. Apa kamu sudah membacanya? Sudah, ceritanya seru sekali. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Di sini ada contoh penggunaan kata tanya mengapa. Mengapa kamu terlambat datang ke sekolah? Mengapa kita perlu belajar? Dan mengapa kamu menangis? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh penggunaan kata tanya di mana. Di mana kamu tinggal? Di mana letak kantor pos terdekat? Di mana buku itu saya taruh? Di mana acara ulang tahun akan diadakan? Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah, satuan, atau harga. Berikut penggunaan kata tanya berapa. Berapa harga 1 kilo mangga ini? Mangga ini harganya Rp10.000 sekilo. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek. Contoh penggunaan kata tanya siapa. Siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini? Siapa nama lengkapmu? Siapa yang memenangkan lomba lari tadi? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh penggunaan kata tanya kapan. Yang pertama di sini ada kapan kamu akan pulang kampung? Kapan kamu wisuda? Kapan kamu terakhir kali makan sate? Kapan kamu akan menyelesaikan tugasmu? Kapan kita akan pergi ke Bandung, Bu? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, keadaan, atau penjelasan. Anak-anak bisa dilihat di sini ada contoh penggunaan kata tanya bagaimana dalam sebuah percakapan. Bagaimana liburanmu kemarin? Seru sekali, aku pergi ke pantai bersama keluarga. Wah, bagaimana cuaca di sana? Cerah dan panas, cocok untuk bermain air. Bagaimana perasaanmu setelah liburan? Senang dan lebih semangat belajar. Nah, anak-anak, setelah tadi kita menyimak, membaca, melihat penjelasan materi tentang kalimat tanya, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk berlatih menggunakan kata tanya dalam sebuah soal yang bertujuan untuk mengukur sebuah pemahaman kalian karena sudah mendengarkan, menyimak, dan melihat penjelasan dari materi tersebut. Yuk kita lihat soalnya dan mulai berlatih. Semangat anak-anak! Kita lihat nomor 1, titik-titik. Kamu akan berkunjung ke rumah nenek. Nomor 2, titik-titik. Kamu terlihat begitu sedih. Nomor 3, titik-titik. Yang kamu lakukan di sini. Nomor 4, titik-titik. Perasaanmu setelah pergi berlibur. Nomor 5,
titik-titik nama lengkapmu? Nah, anak-anak, dari kelima soal tersebut kira-kira apa ya kata tanya yang cocok untuk melengkapi pertanyaan tersebut? Ibu akan memberikan waktu selama 30 detik untuk kalian bisa menjawab soal latihan tersebut, dimulai dari sekarang. Wah, anak-anak, ternyata waktu yang ibu berikan sudah habis nih. Kira-kira bagaimana? Apakah kalian bisa menjawab semua soal latihan yang ibu berikan? Yuk kita bahas bersama. Apa saja sih kata yang cocok untuk melengkapi kolom tersebut? Kita bahas nomor 1 ya. Titik-titik, kamu akan berkunjung ke rumah nenek. Jawaban yang benar adalah kapan kamu akan berkunjung ke rumah nenek? Yang kedua, kamu terlihat begitu sedih. Jawaban yang benar adalah mengapa kamu terlihat begitu sedih? Nomor 3, yang kamu lakukan di sini. Jawaban yang benar adalah apa yang kamu lakukan di sini? Nomor 4, perasaanmu setelah pergi berlibur. Jawaban yang tepat adalah bagaimana perasaanmu setelah pergi berlibur? Nomor 5, nama lengkapmu. Jawaban yang tepat adalah siapa nama lengkapmu? Nah, kira-kira anak-anak betul berapa nih? Apakah ada yang betul semua? Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.